Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaih. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah kita akan fokus pada pembahasan fikih kontemporer yang ada kaitannya tentang masalah ibadah puasa, khususnya yang membatalkan atau tidak membatalkan yang dilakukan saat ini tidak ada pada zaman-zaman terdahulu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum masuk ke sini jamaah sekalian, saya lanjutkan sedikit materi tadi malam yang tidak sempat saya bahas karena keterbatasan waktu. Bahwasanya kita mengambil contoh dari pelajaran Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Dia meyakini 100% janji Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau kita yakin bahwasanya kalau bagus ibadat sama Tuhan, najamin dalle tafwang. Terbukti jamaah sekalian, Maryam tidak pernah keluar dari kamarnya, bahkan orang tuanya, bahkan keluarganya heran. Kenapa ini anak perempuan tidak pernah keluar dari kamar, tapi apa yang namakan? Tetapi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya Maryam mengatakan anna laki hadza, qalat huwa min indillah. Keluarganya mengatakan, dari manakah makanan ini yang ada setiap saat waktu makan? Maryam mengatakan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran dijadikan nama suratul Maidah, artinya hidangan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak percaya jamaah sekalian? Saya menyaksikan dan saya mengalami sendiri jamaah sekalian, bisa membandingkan dua kehidupan antara negara kita dengan negara yang ada di Timur Tengah. Di daerah Mekah Pak, yang sudah ibadah haji, coba kita lihat masyarakatnya. Nareko asoy masino jalalengi kami bola na bawa monro ya di dena sibula dalo kemajama bandingkan na daerah ta elekele matu masuni ya elekele matu masuni subuh-subuh masuni lo kemasapa dalle ya seakan-akan lino wibawan jamaah sekalian ya. Alhamdulillah na recording garam mobi masigi. Bandingkan saudara-saudara kita yang di sana, ele-kele santami bawa minum-minum kopi, minum-minum teh. Ya, dia nasu pule bolan nasabak mapalami. Dia dulu masuk bansani ibadah haji tahun riolo ye sampai 47 derajat Celcius. Ya, mon ribawa riboleh. Tetapi kehidupannya luar biasa jamaah sekalian. Bahkan oto-oto yang harga miliaran kami yolo bolan na taruh. Nah, ini oto-oto biasa yang bawang kalau perlu dipitamar lenda boleh. Nah, sa mundur saliwang ya dina terjamin alena auto miliaran kami saliwan na parkir jamaah sekalian, auto bahkan mobil-mobil yang harga kita menjadi tanda kekayaan di Indonesia napakai bawa makampi agak sana malaling aru. Ya, mobil-mobil Land Rover, mobil-mobil Pajero napakai malaling aru itu jamaah sekalian toara di Mekah itu. Kenapa? Salah satunya janji Allah Subhanahu wa taala, yang pertama daerah Mekah dijamin dalena ya barakahnya Nabi Ibrahim. Yang kedua, itulah mungkin saya lihat karena adanya kota Mekah yang ada di sana dua tanah suci. Yang kedua, saya tidak menjamin bahwasanya lebih matandre tepe na toara dibandingkan ini engkatoma maka jasi panah. Tetapi satu sisi yang sangat kita lihat mencolok di sana, bagaimana besarnya toko-toko yang ada di depan Masjidil Haram itu, toko-toko lopo,
Seperti jamrado harganya dega gamak kada 2 juta 3 juta paling 5 sempoy tapi 7 juta. Tapi ketika waktu azan nasalah itu kon. Dia natuto nasalah mi bawang. Andai kata ini jangan diperhatikan di pasar Sigeri Pak. Ya tiba-tiba mau ni masige tappa disalai mi bawa toko tadi dikunci mi. Yakin dan percaya mungkin engkau tanding. Ya tetapi itulah yang saya lihat jamaah sekalian keyakinannya di sana bahwasanya kalau kita betul-betul memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dijamin daleta jamaah sekalian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pertama diamalkan oleh Maryam. Dia yakin itu. Dia perbaiki saja ibadahnya. Pokoknya tidak pernah tinggalkan ibadah. Yang tadi malam yang saya mau sampaikan, deneng kana salai untuk baca kitab sucina. Dulu belum piada Al-Quran. Kalau kita sekarang tidak pernah dia tinggalkan jamaah sekalian berpisah dengan Al-Quran. Setiap hari dia membaca Al-Quran, setiap saat membaca Al-Quran. Nah inilah yang kita mau perhatikan dalam bulan suci Ramadan ini. Tapa megai patameri akurangi sarekuam mengi papadai aga sanadalleta papadai kecintaata lori Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Siti Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam. Nah saya mau tanya-tanya dulu Siti Maryam yang ada di belakang. Oh Siti Maryam, bekasyagan di temeri akurat tak? Saya mau tanya dulu, hari ini masuk hari ketiga ya? Kalau sesuai ceramah saya tadi malam, ritemeri kurangnya minimal 3 kali, berarti tungka sosiaga jus ya ribaca. Telu aja su ya, telu aja su. Berarti kalau 3 kali 3, ya 2 lah yang sudah lewat. Ya saya mau tanya dulu ibu-ibu yang di belakang, yang sudah tamat Al-Qurannya sampai 4 juz, angkat tangan bu. Angkat 4 juz, sudah ada bu? Oh angkat alhamdulillah. Nareko angkat 4 juz, berarti 2 ni tambah tak. Kalau 6 juz, sudah ada yang tambah 6 juz. Ada yang pakai. Kalau lokin lalung ibak lu temme, otomatis 2 ni sudah 6 juz. Hari ini sudah masuk ke juz yang ke-9. Karena bekat telur temme kurangnya. Eroson ni. Aleta yolo. To 2 pajanjatan bota dan nyindota. Angkan rumah kutan ustaz wadi ke ujama bineku. Toloku matuaku wading. Wadi tajama jamaah sekalian dengan catatan ripoya senna dengan jelas bin dan bintinya. Jadi kita ikuti Siti Maryam pertama dengan kana salai akuran jamaah sekalian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan inti. Ada kitab yang sangat terkenal jamaah sekalian yang dikarang oleh seorang profesor yang berasal daripada Saudi Arabia. Apa kitabnya? Muftiratus Siyam Al-Mu'asirah, yang dikarang oleh Ustaz, kalau dalam bahasa Arab bilang Ustaz, itu profesor Pak. Kita di Indonesia yang penting rajin pakai songkok Ustaz nih. Padahal aslinya Ustaz sebenarnya itu profesor. Ya kalau ada alif titik dal berarti profesor doktor. Nah, kalau bahasa Arabnya. Kalau kita di Indonesia Ustaz itu murah sekali. Di Arab sangat mahal. Ustaz Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil mengarang kitab ini. Semua yang membatalkan puasa secara kontemporer. Nah ini yang perlu kita pahami karena terkadang ada ulama yang menyampaikan ceramah berdasarkan dengan kitab-kitab terdahulu tapi tidak dikaji dengan kitab kontemporer. Aslinya sebenarnya berasal semua dari Al-Quran. Berasal dari hadis perkataan ulama tapi disesuaikan dengan zaman. Ada sesuatu yang berbeda. Yang pertama jamaah sekalian, semua ulama sepakat sesuai dengan Al-Quran yang membatalkan puasa irupa batal di puasata. Yang pertama manre, jelasmi itu cedek megai membatalkan puasa kecuali nareko yang lupai. Nareko yang lupai masuk lagi kategori usul fikih. Ya, hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rufi al-qalamu an thalathin. Dia dicatat nareko yang lupai, salah satunya wa anil majnudi hatta yafiq.
Nareko tahu jangan letu sadar. Jadi ajak lalu telek to jengenge nasaba to suruga itu. Nasaba to jengenge dia agak dosa na. Ya, beda ini. Nareko pigo ki ja na cata ki puangnya. Alena dia dicata oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia dikatakan lupa. Jadi nareko engke takka lupa si pada mandre ki dia inggerangi. Ya, aja ta lanjut kami posata dengan catatan nareko inggerangi. Ya to si makada cak bulumi pasti seng. Nah, itu sudah dimapakar nareko dinggarani ya luai. Ya diluai, tapi yang sudah masuk itu baraka pola ripuangnya. Yang kedua minum. Ya tiba-tiba apalagi minggu-minggu pertama biasa mau dia lupai. Pura ki bersih-bersihkan. Ya, tiba-tiba langsung ki minum. Nareko mitama mi si gelas di kaca silahkan kita ini magagal lanjut ke posata. Tetapi kalau kita sadar batal. Kemudian berikutnya yang kesepakatan para ulama tadi mandre minum yaitu melakukan hubungan. Ya, jadi pada waktu setelah munculnya fajar. Narekot weni dia magaga. Yang dimaksud fajar sebelum azan. Denre ripoi makada imsak. Imsak itu hanya kesepakatan ulama-ulama Indonesia. Sebenarnya wadi mau pikir mandre tapi aja tapoi royanata. Ya, wadi mau pergi semana mandre nareko tajanga ki. Nasabah imsak itu hanya menjaga hati-hati jangan sampai muncul nih fajar sesungguhnya. Nah apa mandre mau pergi. Jadi makanya sekitar 10 menit sebelum azan subuh itu disuruh ki berhenti makan. Jadi kalau ada melakukan hubungan sebelum azan subuh, wadi mau pada dia batal puasana. Tetapi nareko engkau na melakukan uruni bari masih batal nih. Bahkan bukan cuma diganti puasa, tapi penggantinya apa Pak? 2 bulan berturut-turut mau puasa. Hero gantina. Nareko dia dulu ya diganti dengan memberi makan 60 anak yatim. Terhitung nih. Nareko mandrek ya ada saudara saya ini pengurus MUI tentu tahu fidyah. Siapa kok fidyah apa? Ya jadi fidyah itu sama dengan memberi makan anak yatim 60 kalau ada yang melakukan hubungan badan pada waktu setelah azan sampai tenggelamnya matahari. Nanti bertanya kepada pengurus MUI berapa yang dibayar. Kalau hitungan-hitungan kasarnya memberi makan orang 1 hari bekasiaki biasa mandre gara. Bekatalu ki deh. Ya, so ni lepa-lepa ka mandre konye agak santai saat alhamdulillah luar biasa tena. Ya, ada ciri khasnya setena sigeri. Nah, itu mungkin rekomend kisah bekatalu. Ya, semestinya pakro memberi makan sekali kepada anak yatim. Maksudnya kalau mau sesungguhnya sekarang 3 kali makan orang. Tapi dulu kan dia pegaga, nasa mandri tapi biasa mi bawang. Jadi napakko mi bere. Jadi gandum itu cuma dia takar dengan tangannya kemudian dihitung 1. Nah, tapi sekarang kan mandri tapi tanya mak kada bere mi bayan re. Ya, tentu engkau balena, engkau toka junna. Nah, tentu disesuaikan dengan daerah jamaah sekalian. Jadi engkau tomak pakai itu Pak Ustaz mega dina sekalian uge sotonya so wajah manibawa matu. Ada tosio di mapakro. Ya tosi makada dia kala-kali syariatin mentang-mentang mega duita maka ada sekalian aja no puasa sekalian melakukan maka saja hubungan pada siang harinya nanti saya bayar. Tidak bisa begitu. Ini dalam keadaan terpaksa kita mungkin hilap dari letahangi nagoda ki mungkin bineta atau istri tergoda oleh suaminya kemudian terjadilah hubungan maka dibayar puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu baru memberi makan 60 anak yatim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesepakatan telu mi bawang yang membatalkan puasa. Nah, yang lain-lainnya banyak membatalkan itu namanya kias. Agar ya sekias ripa padai antara makan dan minum. Kalau melakukan hubungan nanti ada tuh kiasnya. Yang pertama jemaah sekalian yang dikiaskan kepada makan dan minum salah satunya. Nanti kalau ada yang saya lupa ibu tapi daka. Bisa kita nanti buka sesi tanya jawab sekitar 10 menit sebelum jam atau 5 menit sebelum jam 6. Karena saya harus hentikan jam 6 lewat 4 ditutup dengan salat sunnah syuruk.
Karena syuruk sekarang jam 6 lewat 4 menit. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang saya mau sampaikan yaitu yang ada kaitannya perempuan, tes makanan. Manasu kita tepa ibu-ibu, manasu kaju ki kan dicoba yolo mapajje dengan mapajje. Kecuali kalau sudah matandre ni skill masakna, na mode dites ki diseto. Tapi nareko dia yakin, wadi dicoba-coba. Dengan catatan dicoba aja toh sedih lemah, dia lemah. Kalau dia lemah jelas batal. Nah, sabar rasa itu bukan di tenggorokan, Bu. Rasa cuma di ujung lidah. Jadi terasa nih cedek. Oh iya, apa je nih? Pas-pas nih pajena. Pas-pas nih golana. Nah, napa mamicu ki? Aja lalu angker rasana cedek dan ambil kesempatan ada di. Jadi rasanya bebe bermamicu kok mau perasaan matli momoki. Tes makanan tidak membatalkan puasa. Jadi ibu-ibu yang masak silahkan untuk mencoba. Yang kedua jamaah sekalian, jadi saya kembali lagi, semua untuk makanan dan minum ada teorinya. Kullu ma dakhala 'ainan fi jaufin. Ini teorinya. Semua yang masuk melalui rongga. Aga serongga timutta. Agapi ermacraboy agapi dacolita. Aga tapi ingat tak. Aga tapi minta maaf. Duburta. Aga tapi jurane capae. Makun raye lama rupa ya jauh mana roh lobang mana jawab rongga semuanya itu. Nah, itulah yang kita mau bahas di sini jamaah sekalian, termasuk ini makanan tadi jelas dari mulut. Yang kedua tetes mata, macelai matata mapadi matata kan kaya sama kokoba mata seperti insto dan lain sebagainya. Boleh atau tidak? Boleh, dengan catatan jangan berlebih-lebihan, kan ada aturannya. Nah, siagan bawang 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Jangan sampai 1 botol disirangi matata, batal itu. Selama itu kadarnya jamaah sekalian seperti kadarnya yang dianjurkan oleh dokter, tidak membatalkan karena ini untuk kesehatan. Jadi dari kompet di matata taruh nih. Tapi alangkah bagusnya ditiriki memang nih sebelum sebelum imsak atau sebelum fajar. Tapi kalau ternyata perih sekali di siang hari, tidak apa-apa, teseti saja jamaah sekalian. Kemudian berikutnya tetes telinga, apa dia cerita, ditetesi dia magaga. Yang batal itu jamaah sekalian puasa, nareko cuci telinga, engkau tu biasa ripasai, atau biasa di bulu-bulu pak buru-buru itu ripasai, atau kita ke dokter di THT, nabi semeto dah culi. Jadi engkau taruh-taruh biasana, megalat tidak culinna di bisairo. Ya, kalau dicuci begitu, maka hendaknya dilaksanakan pada malam hari. Aja lalu waktu mau puasa kita nasabah batal ni. Nasabatannya uwe cede mitama uwe mega. Nah, jadi batal. Kalau hanya sekedar tetes telinga tidak membatalkan puasa jamaah sekalian. Kemudian berikutnya, ini orang yang poso, asma. O bagus niro. Biasa tuh kali pitama di timuta, biasa kimita. Asan nero kalau tidak salah inhaler. Oba asma. Biasanya rekotoposo jamaah sekalian, dia napakiro biasa labui. Jadi nareko angka rasana posoi, maka dia langsung semprokan di mulutnya. Nah, menurut di dalam kitab ini jamaah sekalian itu tidak sampai pada 10 mili kadar airnya yang 3 kali semprot itu. Jadi ganda 10 mili, artinya 10 mili icedela demi bawah. Nah, 10 mili itu jamaah sekalian menurut pengarang kita ini bahwasanya tidak dikategorikan sebagai sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi mana sahabat cede mi bawang wena yang banyak itu adalah kimia yang tujuannya ketika disemprotkan ritimuta nabukai rongga, nabukai cigorota sehingga melesiki menyawa. Nah, sahabat orang asma itu dia penyempitan di tenggorokannya dan saluran pernapasannya. Kalau disemprot nyerung ke kimia tak buka ping.
Nah, jadi yang magaga inhaler tidak ada masalah. Berikutnya yang melalui dengan hidung, nah ini banyak yang dipakai oleh jamaah, apalagi tomatoy, balsem. Oba aga sandero. Nare komoriore ki, flu ki, engkau tahu biasa tuh yang dibeli yang panjang dikasih masuk di hidung. Ya, itu biasa langsung tembus ke otak. Nah, yang pertama dulu untuk balsam tidak ada masalah. Karena balsam hanya bau saja, Pak. Dia magaga. Dengan catatan aja tos di pita mama nangiro balsam no ingat tak salah tos itu. Mapaseki. Yang untuk masalah yang dijual sekarang agak sendair merek na ye. Yeah. Biasa ditutup cuali ingat tak, kemudian dihirup hingga sebelah. Ulama kita mengatakan kalau memang itu flu-nya berat sekali dia magaga. Dengan catatan aja tahu sina geso. Artinya makasih nasa narasa leturiotana naulangi mataru. Ada itu sina wading. Jadi nanti bisa dipakai ini kalau benar-benar mapadilad uluta tatutu ingat tak masih sekiman nyawa tak pakai nih. Jangan catatan aja tahu sina kelewatan jamaah sekalian. Berikutnya ini yang penyakit gula. Penyakit gula itu ada suntik biasanya. Narekodena suntik biasa matang deladan di gulana. Ya dewa diminum obat. Kalau minum ki obat jelas batal ki. Terkecuali minum memang ki obat sebelum setelah sahur. Tetapi narekotan ngasoi tiba-tiba menre gulata maloyo ki dirasa engkau mau cara lain. Carana engkau biasa disuntik itu. Dari sengaja bahasa medisner, bahasa Arab yang saya baca sini. Ya, jadi suntikan yang di paha biasanya itu tidak membatalkan puasa, justru dianjurkan bagi orang yang penyakit gula ketika dia berpuasa loy dia letahannya lena, oleh ni narasa lena, maka wadina suntikan ipopanna dia membatalkan puasa jamaah sekalian. Kemudian berikutnya yang membatalkan, saya ulangi, yang membatalkan. Yang pertama, kaluru, matole, angka biasa jamaah apa makutan apa ustaz, magiro nasa tole, membatalkan padahal dia nafas sorry, maka dakan narekod dia pala nafas sorry, magi matole, nasa ustaz dia letahangi, narekod minum maka nasa bau letahangi, mandre letahan tapi kaluru ko dia letahangi, ya makutani, ya utana balay narekod pala dia nafas sorry. Maka tole, maka dia letah inasang. Nah, bagaimana rokok itu bisa membatalkan? Teorinya di sini, Pak. Kenapa rokok itu membatalkan? Karena rokok itu melalui rongga. Jadi batasnya itu Pak yang penting nalewakin ya, jika rotai batal nih. Terkecuali kalau rongga lainnya, telinga. Telinga kan tidak langsung masuk ke paru-paru. Ya, jadi telinga tidak langsung masuk ke paru-paru, mata tidak langsung paru-paru, masuk ke dulu ke otak. Baru nanti itu baru masuk ke paru-paru. Tetapi kalau dari mulut melewati mini otomatis langsung masuk ke paru-paru. Ustaz, narekumak keluru ka boleh timukku, mitamo kaya aku cocok nih. Boleh timutta itu mitamo jelo laleng baru masuk ku ingai. Nah, saya minta maaf Pak. Ya itu wacai makada aja tosi wa usur ki mapis matole, ramalami wa wacaki matole. Narekosoi. Makanya kan orang perokok itu menurut dokter, tanya maka dokter fakulina tole itu. Engkau gambaran nak rokok membunuhmu. Ya kesepakatan dokter bahwasanya napengaruhi paru-paru. Kenapa masuk napengaruhi paru-paru? Karena saya kemakkeluru mitama jauh paru-paru baru masuk ke ingat tak. Makanya jamaah sekalian rokok itu membatalkan karena melalui dengan rongga. Sudah clear. Rokok membatalkan. Jangan sampai kamu apa karena kada taruh di dewan yang pati makkal muka. Dia wading membatalkan. Ustaz, bagaimana rokok yang sama ji? Rokok yang di agak sendiri. Rokok listrik, elektrik, sama saja. Rokok kereta dan elektrik sama saja membatalkan puasa jamaah sekalian. Kalau merokoknya setelah fajar sampai berbuka. Tapi kalau setelahnya silakan gesoki. Berikutnya jamaah sekalian yang membatalkan yaitu beristinsyak yang masuk ke rongga. Jadi ini sebenarnya ada hadisnya. Jadi bersumber dari sinilah
para ulama kita menafsirkan berbagai macam sesuatu yang membatalkan secara kontemporer. Engkau hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa baligul istinsyak illa ayyakuna shaiman. Ini dalam kitab Sunan Al-Baihaqi. Narekomajenne ki jamaah sekalian, usahakan istinsyaknya itu diroi. Ini sunnah Nabi. Jadi engkau tuh biasa kan majenne kita pakai yang ada bawahnya. Bahkan engkau tuh majenne dia bisa ingat dah timun Nabi bawang. Padahal aslinya sebenarnya itu istinsyak. Nabi ta malu wai. Ya, ambil air sedikit di sini. Kemudian nisoi. Baru keluarkan. Itu istinsyak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan narekumajenneki wabaligul istinsyak isolad irwaye. Ini biasa membersihkan hidung, menyehatkan tubuh. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua napaseneng. Nareko dijaga jamaah sekalian sehaki, dijaga ibu sehaki. Yang pertama, gosok gigi. Siwak. Makanya kan tablik atau kiai-kiai yang berasal dari Timur Tengah atau yang berasal dari India, Bangladesh, nareko melo mas sampahnya yang kebetulan taruh ke bajunna tuh. Nagesok jolo isinna baru nakantos sih. Ya, ini tanya budaya ta mapakro. Nareko tanya budaya ta, ini kan gosok gigi kan modern. Nareko melo kalau kerima sigi, gosok gigi yolo. Jadi jatuh sih digesok, yang penting legamannya ro bekas-bekas tanreta majen ini. Karena kita biasa jiji kimita napi lo sempanya napi nagesok manan. Ya, ini kan sudah ada yang lebih bersih yang dibuat oleh dunia sekarang, yaitu gosok gigi. Itu sama saja siwak itu, Pak. Cuma memang ada yang meneliti siwak itu ada untuk kebersihan sama gigi dan obat terhadap gusi kita tahan lama. Kalau mau mengajarkan sunnah, pakai secara teksnya. Tapi dengan catatan jangan sampai jijik. Ya, terkadang kita merasa jijik di kantor si pengen. Oke, kalau saya sarankan begitu, pakai plastik. Supaya jangan sampai, ini kan najis juga. Jadi tai gigi itu sepan menyerahkan najis mutawassita. Narekonakan na bajuta kan najis sih. Narekola dia mau melakukan begitu, pakai plastiknya, tak kantongi pengen. Dia magagak. Nah, istinsyak itu jamaah sekalian, narekomelo sehat jaga dua. Yang pertama istinsyak, yang kedua siwak. Bahkan Nabi mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin. Andai kata tidak berat terhadap umatku, na uwajikan masika gigi setiap loma sempajan. Itu yang diamalkan, artinya loma sempajan na gosok gigi na. Nareko bersih sita bersih to ingat tak sehaki. Nasa kami labu penyakit. Yang banyak masuk penyakit hanya melalui dengan mulut dengan pernapasan. Jadi istinsyak itu dianjurkan begini, Bu. Pak, alaki masih Pak itu. Bersilat di rasa hidung tak. Nah, kenapa dipasuk? Nah, Nabi menganjurkan untuk istinsyak secara mendalam dihisap air kecuali pada waktu bulan puasa. Nareko mau pakko deno di fakro. Ketika kita menghirup air tersebut justru membatalkan puasa sebab melalui dengan rongga mitam kok nyala lagi. Nah, kecuali di luar bulan suci Ramadan atau pada malam harinya dianjurkan kembali sunnahnya untuk instak dihisap airnya jamaah sekalian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya terdapat perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan tetes mata itu membatalkan, memang ulama mengatakan itu membatalkan, tapi secara saya membaca kitab ini, secara umum jamaah sekalian, semua yang saya sampaikan tadi itu tidak membatalkan selama itu untuk kesehatan. Terakhir sekali yang sering biasanya pada waktu corona yaitu suntik. Ya, agasan campak kah, rubella kah, atau vaksin, itu tidak membatalkan puasa. Ulama jauh lebih banyak mengatakan tidak membatalkan puasa, karena yang membatalkan sebenarnya yang memberikan kekuatan, yang membuat masuk ke rongga perut. Sedangkan menurut kesehatan bahwasanya vaksin atau suntik atau malah kalau disuntik urita, dia membatalkan puasa karena obat itu tidak sampai masuk kepada pencernaan, hanya berada di bawah kulit, masuk peredaran darah, tidak sampai ke tempat pencernaan kita jamaah sekalian.
Jadi dia magagah. Tapi maka dia kaidah usul fikih, kalau ada sesuatu yang diperdebatkan lebih baik tinggalkan. Artinya begini, kalau ada jadwal suntik malam, lebih bagus ambil jadwal suntik malam karena tidak berpuasa ki. Tetapi kalau tidak ada jadwal dokter untuk suntik malam atau vaksin malam, ya pakai kita tadi. Memang ada ulama yang mengatakan tidak membatalkan suntik, baik itu suntik vaksin, suntik KB atau suntik apa saja, tidak membatalkan puasa jamaah sekalian. Yang membatalkan itu yaitu impus. Dari kemasan di impus aja tidak puasa. Karena impus itu otomatis mitama ye di agasan ye pembuluh darah ata langsung tembus ke pencernata, makanya reko di impus tawen namo de ninung tatteme-teme ki. Kenapa tatteme-teme ki? Masuk ke pencernaan, maka impus itu membatalkan puasa. Ataupun ada orang transfusi darah, biasanya karena penyakit ginjal kan dicuci darahnya, biasa tungke-tungke minggu, tungke-tungke ulan, nauzubillah min zalik. Semoga sehat-sehat amanah ki. Nah, kalau di transfusi ki aja tak puasa tasellematu. Ya, di luar bulan suci Ramadan. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau mau pas sekitar 7 menit atau 10 menit. Siapa tahu ada mungkin yang tidak sempat saya tanyakan tadi, wedding. Terutama ibu-ibu tadi belum sempat saya bahas tentang menyusui, tapi mungkin sering kita dengarkan. Oke, silakan panitia siapkan mic-nya. Jikalau ada yang bertanya, saya persilahkan jamaah sekalian. Iya, lebih makasih nareko sistem tanya jawab. Jangan sampai ada yang belum saya sampaikan tadi. Iya. Kode gaga panitia masjidnya yolo makutana. Iya, silakan Pak Jin. Tapi ini ada mau bertanya. Biar nang kalinga jamaah lainnya, biar nang kalinga jamaah lainnya. Tapi ayat. Maka sinareko nang kalinga jamaah lainnya supaya ya. Yes. Ya, silakan. Makasih Ustaz. Yang saya mau pertanyakan Ustaz ini masalah video ini. Iya. Keluar dari tema sekarang. Iya, iya. Nah sekarang kalau kita berbicara masalah video Ustaz, ada juga orang yang mengatakan bahwa apa yang dimakan oleh orang sakit itu, Iya. itu yang harus divideokan. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak perlu apa yang dimakan oleh seorang sakit itu, yang penting proporsinya mengenyangkan. Iya. Misalnya nilai minimalnya Ustaz, mungkin yang selalu dimakan oleh orang sakit itu seharga misalnya 25.000 Ustaz. Iya. Tapi kemudian setelah yang bersangkutan apalagi mengeluarkan fidyah, mungkin hanya setakaran 15.000 lah begitu. Iya. Gimana ini menurut agama Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini luar biasa pertanyaannya. Sebenarnya ini masih pembahasan ya. Contohnya tadi, kalau ada orang melakukan hubungan kan dia bayar denda. Ya, bayar dendanya itu dengan memberi makan sama dengan kadar fidyah itu. Nah, yang kedua, ada orang tua yang nenek-nenek di rumah sudah loyum kedong aja tapas sama puasa. Jangan sama kada puasa kima aja lalu tapas kasih tempat-tempat usia lanjut nareko narasa sama puasa wadingi makaja papanadinna aja tapas sama puasa, anak-anak yang berkewajiban untuk bayarkan orang tuanya. Nah, itu membayar fidyah. Nah, apakah yang menurut ajaran agama yang dikeluarkan itu? Ya, kalau saya paham sebenarnya lebih sandar begini. Yang dikeluarkan itu apa yang namakan masyarakat sekitar. Nah, sama aga yang pada tunan tahu itu. Nah, yang berbeda seumpamanya kalau orang Jawa dengan orang Bugis, kan terkadang orang Jawa lebih banyak makan sayur-sayuran. Jadi kapanan renang, kapabalena. Tentu biayanya orang Sulawesi Selatan lebih masuli dibandingkan biaya yang di Jawa. Di Jawa kan yang penting kena tempe nang kena ininya jadi mi. Kita ugi ya, dia senare kode kabalena. Sedangkan balena masuli. Jadi yang kita lihat aleta dita. Kira-kira ya narekomand rekase sosial agar sebenarnya. Ya berapa biayanya? Jadi aleta dita. Agar lori aleta itu orang aleta lenge. Biasa tuh ketemu recu. Narekana melo narek tolenge kadar rendah. Nareko alena kadar tinggi.
Makanya kalau keluarkan nanti zakat fitrah, aja lalu tapasu berbeda dengan beras yang ada kita makan. Ya, tiba-tiba melo mapastu sekepitara sapairo agak senai. Masempoe. Adanya wedding. Apa yang kita makan, maka itu yang kita keluarkan. Tanya Miki sama pakarnya, Basnas. Jadi kan ada kadarnya, Pak Basnas ini kan mungkin sudah rapat. Beras pertama sekian linnai, beras kedua nomor 2 sekol linnai, nomor 3 sekol linnai. Jadi engkau mana kadarnya? Betulnya ada agi-agian re itu pasu. Nah, sama juga tadi yang membayar fidyah. Nah, berapa jumlahnya? Tanya Basnas. Desa siaga makokolin. Cuma secara standarnya sebenarnya memberikan makan 1 hari kepada anak fakir miskin. Nah, di sini kuliah ada, saya buka-buka langsung bayar berapa di Jawa Basnas Jawa Timur ini ada nomor SK-nya sekian. Justru di sini setara 60.000 per hari per jiwa. Kalau Pangkeng tidak sampai situ kayaknya. Ya, tidak sampai di situ karena kemarin sampai 40.000 banyak yang protes. Ya, jadi aku tanya nih, dia cuma bilang langsung aku tanya siapa aku covid dia. Siapa aku covid dia. Jadi nareko cica di napas sama atas si komiro. Masa 60 sabu bisa dibanding ibadah Pak dari pagi menahan diri tidak makan tidak minum, nah dibayar hanya 60.000 atau 40.000, saya kira murah sekali jemaah sekalian. Itu yang pertama tadi, artinya agak yanre toripasu. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana paling bagus kita keluarkan, uang atau beras, makanan pokok? Nah, kalau kita melihat kita terdahulu, yang paling bagus kita keluarkan yaitu makanan pokok. Mage makanan pokok, nah sama mega to makoko delengi dui, tapi rodina dia pakai meli bere, nah pakai meli kota. Padahal tujuannya zakat fitrah supaya dia gak tahu malupu. Tapi makoko mega to kasih asi masopon na, tapi yang kekurangannya adalah yang tidak wajib. Contohnya denil leto nareko degaga pulsana, denil leto nareko degaga agasanne, degaga baju baruna. Itu kan saliwa mana mi bawang iro. Nah, agama sebenarnya hanya menjamin jangan sampai seseorang kelaparan. Nah, ini yang kita takutkan, krisis pangan. Kalau krisis keuangan, jadi gak masalah. Yang penting kamu mau bereta, jadi gak masalah menurut ajaran agama itu. Jadi menurut mazhab Syafi'i yang paling bagus kita keluarkan yaitu makanan pokok. Ditakutkan iro jangan sampai na pakai meli bukan makanan pokok. Saya kira begitu jawabannya Pak. Saya tambahkan satu lagi. Ibu-ibu, engkau mau kutanya Bu? Ya, silakan. Engkau mau Pak 2 menit. Ya. Ya, silakan. Aku tanya ke bukan yang banyak berkaitan dengan puasa itu sebenarnya perempuan. Ya. Ada yang magagak? Ya, silakan Pak. Itu biasa menerima apa sadari makan puasa dia. Apakah itu mengurangi pahala puasa atau membatalkan puasa itu? Dewan Kelingi pertama nih Raja Mila dampak. Ya kok sementara mempuasa dia terpancing emosi. Ya. Biasa terpalan itu emosi. Nah, menerima sadari makan puasa. Puasa dia. Apakah itu mengurangi pahala puasa ataukah membatalkan puasa? Luar biasa Pak Haji ini. Mengingatkan terhadap istri atau suami. Jangan sampai tiba-tiba maceki. Ya. Jadi engkau hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang mengajak kita berkelahi, melok si gajan. Biasa pakar mungkin. Lalu maloteng. Agak difuada Allahumma inni ana shaim. Atau ana shaim, saya dalam keadaan artinya dia lo merko, dia lo tantangam. Ini kan lo pengogi biasa dari kau tantak ya, kurang ajar na tantak kak. Aku mau pakiro lebih baik mengalah, agak dipau mau puasa kak. Betul ada, nareko mau puasa tahu harus dijaga emosi ta.
Tapi masalah emosi Pak Haji itu bukan ranahnya fikih. Kalau ranahnya fikih itu hukum yang kelihatan. Kalau masalah puasa itu ranahnya tasawuf. Artinya, angkat hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laisa min siyamihi illa al-ju'a wal atash. Mega tama puasa tapi degaga pala puasa na sangading nalupu mi bawa si bawa dekah. Magay salah sebutin ron. Mapuasa tapi tuli macay. Mapuasa tapi tuli emosi. Iya. Napakimato siya galina no tayo wadi lima sabwa de wadi. Magato si lokilo kumali dito ko na. Na cherry ki. Ang katawa sa pakarfa balu. Matawa ki chede tap na cherry ki. Ya dito magakakunye. Ya dega di segeri insyaallah. Jadi dewat ding nareko mapuasa tawe tapakasingi wereka data. Karena kenapa? Ini bukan ranahnya fikih. Kalau ditanya apakah puasanya sah? Sah. Jadi beda sah dengan diterima Pak ya. Tetapi dia nulet terima apalata puang ya nareko dia magasingi hukum fikihnya sayolo. Kalau ranah tadi emosi, mapuasa kita tapi tulis scrolling HP, lihat TikTok joget-joget. Sah puasa tapi nakurangi apalan. Jadi saya kemarin kata tadi Paji, nareko macai kita palansu ki istighfar, talinga ki dia magaga. Artinya dia berkurang pala puasa ta. Tapi nareko emosi ki tambah ditambah emosi ta. Disa ni makada emosi kaja ini. Tapi tambah dia dulu kontrol emosi ta, makanya masuk dalam hadis tadi berkurang pahala puasa ta. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima lagi pertanyaan karena saya tahu di sini orang bisnis ya, kita harus tutup pada waktu isyraq ini, lagi sudah lewat 2 menit. Mari kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma aslih qaryatana hazihi sigeri ya Allah. Allahumma aslih qaryatana hazihi sigeri ya Allah. Waj'al syu'ubaha wa umaraha minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma aksir malana wa waladana wa atil umrana. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tammim taksirana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul musta'an wal itiklan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.